Ya, anyway, teman-teman, selamat malam. Terima kasih sekali lagi sudah boleh diundang. Sebenarnya udah lama ya, saya diundang itu diajak berkali-kali untuk Romo bisa dong ngisi apa namanya John Paul II Youth Bible Study gitu. Cuma setelah menyesuaikan jadwal sini dan sana, kebetulan juga saya sedang lanjut kuliah di sini. Akhirnya malam hari ini waktunya cocok, puji Tuhan. Satu, dua, saya juga bersyukur karena temanya tadi seperti dikatakan Albertus, sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi minggu kemarin kalau di Indonesia itu kita merayakan Bunda Maria diangkat ke surga atau the Assumption of Mary, yang sebenarnya secara resmi dalam Gereja Katolik itu perayaannya baru besok 15 Agustus. Nah, saya tuh kemarin sempat agak agak kepo ngecek gitu ya. Kenapa sih kok di Indonesia dimajukan ke hari Minggu? Alasannya ternyata ada dua. Satu, biasanya kalau hari raya yang jatuhnya di hari biasa, bukan di hari Minggu itu, kemudian uskup setempat atau kalau di Indonesia KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia itu bisa memutuskan untuk menggeser itu ke hari Minggu supaya semua umat bisa merayakan. Karena kalau di hari biasa, coba survei singkat, bisa raise hand aja. Siapa yang sampai saat ini masih rajin misa harian? Iya, kok nggak ada. Saya raise hand, saya masih rajin misa harian soalnya. Kalau wajib, gitu ya. Gitu kan. Jadi bisa dibayangkan kalau hari raya itu ada di weekdays, maka tidak semua umat bisa merayakan. Maka digeserlah ke hari Minggu. Cuma pertanyaan berikutnya, 15 Agustus yang jatuhnya hari Jumat kan lebih dekat ke hari Minggu tanggal 17. Kenapa nggak hari Minggu tanggal 17? Apakah ada hubungannya dengan bendera One Piece yang mulai dikibarkan bersamaan dengan bendera merah putih begitu kan? Pasti nggak ada hubungan dengan itu. Tapi memang 17 Agustus itu adalah kita akan merayakan di Indonesia kemerdekaan, hari raya kemerdekaan yang dalam liturgi Gereja Katolik juga menjadi hari raya. Maka kemudian mungkin itu salah satu alasannya akhirnya minggunya minggu sebelumnya. Jadi masih di rentang minggu yang sama, cuma dimajukan ke hari Minggu kemarin, minggu yang lalu. Begitu. Yang harusnya adalah 15 Agustus. Oke, sedikit singkat. Dan saya adalah Romo Projo Jakarta. Dan seperti teman-teman tahu, kalau teman-teman ada di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, katedral kita menggunakan pelindung Santa Maria diangkat ke surga. Sehingga untuk umat KAJ secara khusus ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Dan harapannya malam hari ini kita bisa sama-sama belajar eh, menimba inspirasi apa sih yang bisa menjadi kekayaan iman kita dengan merayakan peristiwa diangkatnya Bunda Maria ke surga ini. Maka sebelum mulai lebih lanjut, pertanyaan singkat untuk kita semua. Boleh dong teman-teman di chat box atau boleh reaction aja kalau misalnya tidak memungkinkan untuk mengakses chat box di tempat teman-teman, menggambarkan situasi hati teman-teman saat ini seperti apa. Boleh dengan reaction, maksimal 3 kata, jangan kebanyakan gitu ya. Jadi kalau bisa akses chat box, coba digambarkan dengan emoji boleh atau maksimal 3 kata. Apa sih yang menggambarkan situasi hati teman-teman saat ini? Atau boleh cukup reaction di Zoom ini kan ada fitur reaction ya, yang makin ke sini makin canggih sebenarnya. Jadi bisa menjadi reaksi seperti ini dan lain sebagainya. Coba teman-teman boleh dong uh, di reaction atau ditulis di chat box. Kira-kira hari ini apa sih yang menggambarkan situasi hati teman-teman? Oke, thank you Yosef Adinugroho. Kesempatan penuh kejutan. Tasya juga sudah mengisi di uh, grup di chat box. Lalu beberapa reaksi saya lihat di sini di galeri dari teman-teman semua. Ya, terima kasih. Kita hari ini hadir di Bible Study ini pasti dengan segala situasi hati kita, dengan segala apa yang menjadi pergulatan kita, apa yang menjadi permenungan kita sehari-hari dan lain sebagainya. Maka saya mau coba bawa kesempatan hari ini menjadi sebuah momen di mana kita bisa sama-sama belajar, bukan
apa ya, bukan membuat kita makin banyak pikiran di tengah segala kesibukan, tapi lebih menjadi kekuatan. Kira-kira dari peristiwa yang eh, menjadi bagian dari iman Katolik kita, jadi bagian dari liturgi kita, menjadi bagian dari kebanggaan kita sebagai pengikut Tuhan, bisa menjadi apa sih, punya buah apa sih di dalam hidup kita. Nah, masuklah kita pada perjumpaan hari ini, Heavenward, Mary's Journey, Our Hope. Heavenward, sebuah kata dalam bahasa Inggris yang buat saya punya makna yang sangat kuat. Dan disclaimer sebelumnya, judul ini bukan dari saya, tapi dari panitia. Jadi kalau ada yang mau protes, Romo kenapa temanya Heavenward? Tanya ke teman-teman panitia, bukan ke saya. Tapi saya sangat setuju bahwa tema ini sangat cocok untuk membawa kita dalam permenungan hari ini, karena uh, sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Tuhan, arah kita ke surga begitu. Dan Bunda Maria yang kita rayakan itu diangkat ke surga, bukan hanya jiwanya tetapi tubuhnya. Tubuh dan jiwanya diangkat ke surga. Maka apa yang menjadi perjalanan Maria, apa yang menjadi peziarahan Maria, Mary's Journey, Mary's Pilgrimage, akan menjadi harapan kita. Will become our hope also. Oke. Sebuah introduksi singkat. Saya selalu senang ketika ada yang mengundang, Romo boleh dong isi Bible study, Romo boleh dong isi pengajaran untuk memperkaya tentang kitab suci dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi, selalu juga yang menjadi kesenangan saya itu adalah menggarisbawahi, atau kita menyamakan persepsi dulu. Apa sih yang membedakan Bible study yang ada di agama Katolik? What makes Catholic Bible study different than the other Bible study? Karena kitab suci yang sama juga dipakai oleh agama-agama lain. Seperti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, teman-teman Protestan pakai. Perjanjian Lama dipakai oleh teman-teman dari agama Yahudi. Dan kita bisa meneruskan daftar-daftar kelompok-kelompok agama yang menggunakan kitab suci yang sama. Tapi kemudian, apa sih menjadi kekhasan dari agama Katolik? Saya mau mulai dengan istilah ini, depositum fidei, bahwa kitab suci kita itu adalah bagian dari yang namanya kekayaan iman, bagian dari, teman-teman pasti familiar dengan kata deposit ya, yang punya tabungan dan lain sebagainya. Ya itulah, kitab suci kita tuh ada di situ, ada di sebuah tempat di mana iman kita berada, iman kita dideposit, dan itu menjadi berguna untuk hidup kita. Dan ketika bicara tentang depositum fidei, dua perikop ini menjadi favorit saya. Yang pertama adalah Yohanes bab 21, bab 20 ayat 30 sampai dengan 31. Kurang lebih isinya seperti ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu dalam imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa tidak semuanya tercatat. Berarti ada hal-hal yang menjadi depositum fidei di luar dari teks kitab suci. Tapi tujuannya satu, membuat kita percaya, yaitu memperoleh hidup dalam namanya. Kita lanjut ke Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi, jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Mungkin dulu belum ada AI, mungkin dulu belum ada big data, jadi nggak memungkinkan untuk mana terjadi, tetapi ini menjadi satu tanda bahwa apa yang ada di dalam kitab suci tidak pernah berdiri sendiri di dalam ajaran kita sebagai orang-orang Katolik. Maka apa yang ada di Dei Verbum menjadi sesuatu yang sangat penting. Bentar, muka saya ngalangin kalau di sini. Oke. Yes. Dei Verbum 10. Sekali lagi, ini bukan sesi yang akan membuat kita pusing, maka saya garis bawahi aja yang penting. Maka jelaslah tradisi suci, kitab suci dan wewenang mengajar gereja menurut rencana Allah yang maha bijaksana, saling berhubungan dan berpadu sedemikian rupa. Jadi ada tiga hal, tradisi suci, kitab suci, dan wewenang mengajar gereja. Kita lompat ke bagian akhir dari kalimat ini,
membantu secara berdaya guna bagi keselamatan jiwa-jiwa. Maka kita perlu ingat apa yang menjadikan Catholic Bible Study menjadi khas, bahwa pewahyuan Allah itu menjadi depositum fidei bagi kita. Depositum fidei itu terdiri dari sacred scripture atau kitab suci, sacred living traditions atau tradisi suci, dan juga akhirnya wewenang mengajar gereja yang adalah the interpretation of what happened in the scripture and in the sacred living tradition. Bagaimana kuasa mengajar gereja mengartikan kitab suci dan tradisi itu. Sebuah pengantar singkat yang harapannya membuat kita bisa memahami kemudian kenapa gereja Katolik mempunyai dogma ini. Dogma yang menjadi tema kita malam hari ini. The dogma of the bodily assumption of God's mother into heaven. Ini adalah rumusan resmi dari perayaan Bunda Maria diangkat ke surga. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa Indonesia, kurang lebih adalah dogma tentang diangkatnya ke surga tubuh dari Bunda Allah. Sehingga bukan jiwanya saja, tetapi mau digambarkan bahwa dengan perayaan ini Bunda Maria itu diangkat ke surga juga dengan tubuhnya. Dan ada satu dokumen yang menjadikan dasar dari perayaan ini ditulis oleh Paus Pius ke-12 di tahun 1950 melalui sebuah dokumen yang disebut Munificentissimus Deus. Dokumen inilah yang menjadi dasar dari dogma Bunda Maria diangkat ke surga. Menariknya bahwa Paus Pius ke-12 membuat disclaimer di sini. Dikatakan di situ, saya coba cari terjemahan bahasa Indonesianya, nggak ada teman-teman, jadi kita hari ini agak bilingual ya ajarannya, jadi setengah bahasa Inggris. Saya akan berusaha menerjemahkan semaksimal mungkin, bukan ke bahasa Tagalog, tapi ke bahasa Indonesia pasti, karena saya sekarang di Filipina. Tapi kurang lebih disclaimer yang dibuat oleh Paus Pius ke-12 melalui dokumen ini adalah, no faculty of the human mind could know by its own natural powers. Jadi terkait dogma ini, Paus Pius ke-12 pun menyadari bahwa nggak ada bagian dari cara berpikir manusia, keterbatasan kita sebagai manusia untuk memahami sesuatu, itu pun nggak akan bisa memahami dari diri kita sendiri, by its own natural powers, apa yang menjadi rahasia, apa yang terjadi sesungguhnya dalam dogma ini. Maka melalui disclaimer ini menjadi sesuatu yang penting buat saya setidaknya dalam mempersiapkan ini. Ketika kita memahami dogma Maria diangkat ke surga, kalau kita berhenti pada pikiran kita, maka ya sudah, kita nggak akan kemana-mana, kita akan mentok, kita akan bingung, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang menjadi kemudian iman kita, apa yang power lain, daya lain yang ada di luar diri kita, that is beyond our natural powers, itu yang kemudian akan membantu kita untuk bisa memahami kenapa sih gereja merayakan the Assumption of Mary. Kenapa sih gereja merayakan hari raya Maria diangkat ke surga. Jadi disclaimer ini menjadi disclaimer untuk kita semua bahwa apa yang akan kita alami, apa yang akan menjadi waktu bersama kita dalam sesi ini, harapannya bisa membantu kita keluar dari our natural powers in our mind, tetapi benar-benar membuka kita pada sebuah misteri iman yang menjadikan kita pribadi yang lebih utuh. Konteks. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi dalam dogma ini? Dan saya akan menceritakan ada beberapa sudut pandang bahwa kisah kenaikan ini bukan yang satu-satunya terjadi di dalam kitab suci kita. Karena kita tahu bahwa dalam perjanjian lama misalnya, dalam perjanjian lama kita bisa lihat dalam Kejadian bab 5 ayat 21 sampai dengan 24. Atau kalau teman-teman mau lihat cerita utuhnya itu bab 1 sampai dengan 32 di bawah judul Keturunan Adam. Henok, tokoh yang juga diangkat ke surga tubuhnya.
Dikatakan di situ Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Maka dia diangkat ke surga tubuhnya. Kita juga pernah dengar misalnya dalam kitab kedua Raja-Raja bab 2 ayat 11 yang ada di dalam cerita utuh Elia naik ke surga ayat 1 sampai dengan 18. Dikatakan di situ bahwa Elia sedang Elia dan muridnya berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah, ternyata dalam kitab suci ada satu tokoh lagi yang juga diangkat ke surga. Apakah teman-teman tahu? Pernah tahu nggak teman-teman? Ada satu tokoh lain yang juga diangkat ke surga. Boleh ditulis di chat box saja. Apakah teman-teman tahu ada satu tokoh lagi dalam kitab suci yang juga diangkat ke surga? Kalau tidak ada yang tahu jawabannya, kita akhiri sesinya pada bercanda. Nggak tahu. Ayo, masa nggak tahu? Ada satu tokoh dalam kitab suci, sangat penting. Dia juga diangkat ke surga. Yes, terima kasih Dian Utari. Dia adalah Yesus. Karena kita nggak mungkin bicara yang namanya naik ke surga tanpa ngomongin Yesus. Karena Yesus naik ke surga gitu kan. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam Markus misalnya bab 16 ayat 19 Yesus terangkat ke surga. Lukas bab 24 ayat 51, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9. Semua bicara tentang Yesus naik ke surga. Tapi uh, saya mau kasih PR untuk teman-teman dari John Paul II Bible Study. Kenapa dalam Injil Matius dan Yohanes tidak pernah dibahas Yesus naik ke surga? Jadi teman-teman pengurus dari John Paul II Youth Foundation, coba tolong dipikirkan. Apakah perlu ada sesi khusus tentang kenapa dalam Matius dan Yohanes tidak dibahas Yesus naik ke surga? Oke, anyway, itu bukan jatah saya. Jatah saya ngomongin Maria hari ini. Nah, kita kembali ke dokumen ini. Munificentissimus Deus, the Apostolic Constitution of Pope Pius XII, 1950. Dan kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa akses di vatikan.va atau nanti di akhir sesi saya bisa share dokumennya di Zoom meeting ini supaya teman-teman bisa baca secara utuh kira-kira apa sih yang mau disampaikan Paus Pius ke-12 dalam dokumen ini terkait dengan dogma ini. Tapi kira-kira kalau saya boleh menyimpulkan atau boleh membuat rangkuman, lagi-lagi Romo Bondi kenapa tulisan bahasa Inggris dan panjang. Oke, kita garis bawahi yang penting. Apa yang terjadi dalam kisah atau sejarah akhirnya Paus Pius ke-12 memutuskan bahwa ada dogma Maria diangkat ke surga tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi tahun 1854 ketika Paus Pius ke-9 menetapkan dogma tentang Maria dikandung tanpa noda dosa. Nah, sejak tahun 1854 sampai dengan 1950, kemudian orang mulai berpikir, kalau Maria dikandung tanpa noda dosa, bukankah kemudian Maria juga akan diangkat ke surga dalam kondisi yang sama? Dan kalau Maria tanpa noda dosa, apakah Maria akan mengalami yang namanya tubuh manusia yang kemudian rusak karena dosa? Ini menjadi sebuah refleksi yang sangat penting dalam gereja Katolik, sampai kemudian Paus Pius ke-12 dalam dokumen ini mengatakan, these two privileges are most closely bound to one another. Bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa, dan kemudian tahun 1950 dikeluarkan dogma Maria diangkat ke surga, terhubung satu sama lain, menjadi sesuatu yang berkaitan. Maka kemudian, inilah yang menjadi rumusan dari dogma Maria diangkat ke surga. God has willed that the Blessed Virgin Mary should be exempted from this general rule. God does not will to grant to the just the full effect of the victory over death until the end of time has come. And so it is that the bodies of even the just are corrupted after death, and only on the last day will they be joined each to his own glorious soul.
Ini yang normal, bahwa yang namanya masuk ke surga itu orang kan mengalami kematian, kemudian baru naik ke surga. Tetapi, Mary, by an entirely unique privilege, completely overcome sin by her immaculate conception. And as a result, she was not subject to the law of remaining in the corruption of the grave. And she did not have to wait until the end of time for the redemption of her body. Jadi Maria tidak perlu menunggu sampai akhir zaman untuk naik ke surga. Bahkan Maria tidak perlu mengalami yang namanya ketika tubuhnya itu mengalami kematian dan menjadi dan bersatu dengan mengalami dalam tanda kutip kerusakan di dalam kubur. Tapi Maria, karena sekali lagi, completely overcome sin by her immaculate conception. Karena dia dikandung tanpa noda dosa, maka kemudian Maria diangkat ke surga tanpa harus menunggu akhir zaman, tanpa harus mengalami yang namanya misteri kematian. Kemudian di sinilah ceritanya dulu tahun 1854 sampai 1950, kemudian para uskup, para pemikir, kemudian banyak orang-orang mulai menyusun sebuah dasar argumentasi kira-kira gitu ya. Apa aja sih yang kemudian menjadi dasar dari dogma ini? Yang pertama bahwa dogma Maria diangkat ke surga berakar dari tentu kitab suci. Dikatakan misalnya contohnya dalam Mazmur 131 ayat 8. Maria itu digambarkan sebagai tabut perjanjian yang tidak bernoda, yang kemudian mengalami kemuliaan Tuhan. Atau dalam Mazmur 44, Maria digambarkan sebagai ratu yang kemudian duduk di sebelah kanan putranya. Kitab Kebijaksanaan bab 3 ayat 6 digambarkan bagaimana sang mempelai kemudian menjadi mulia dalam kemuliaan surga. Kitab Wahyu menggambarkan perempuan yang berselubungkan matahari. Dan yang paling juga penting adalah dalam Lukas bab 1 ayat 28, kemudian digambarkan bagaimana malaikat menggambarkan Maria sebagai salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu. Pribadi yang penuh rahmat ini kemudian menjadi dasar kitab suci. Tapi sekali lagi, ini bukan menjadi sesuatu yang utama karena kemudian juga dari zaman dulu ternyata kalau kita mau diurut dari zaman bapak-bapak gereja, kita akan mengenal bagaimana para santo itu dulu juga sudah menggambarkan bagaimana Maria ini kemudian dihubungkan dengan kemuliaan terkait dengan sosoknya sebagai Bunda Allah. Yohanes Damaskus, Santo Germanus dari Konstantinopel, Modestus dari Yerusalem menggambarkan bagaimana Maria itu karena posisinya sebagai Bunda Allah, maka dia pun akan mengalami kemuliaan bersama dengan Allah. Juga penting bahwa dalam liturgi ternyata digambarkan bagaimana Maria itu mengalami kesempurnaan, bagaimana Maria itu mengalami kemuliaan. Dan yang juga penting adalah dalam teologi, kemudian digambarkan Maria itu menjadi sosok yang sangat penting dan terkait dengan kemuliaan Allah. Dan akhirnya dalam tradisi abad pertengahan atau scholasticism dan juga teologi yang kemudian digambarkan misalnya oleh Santo Antonius Padua, bagaimana Maria ini adalah sebuah tabut yang dikuduskan dan naik ke surga sebagaimana Kristus naik ke surga. Santo Albertus Agung, bukan karena pelindung saya dan pelindungnya Albertus, tapi juga pernah mengatakan tentang Maria, bagaimana Maria itu berada di atas pujian para malaikat karena posisinya. Dan daftar ini terus berlanjut sampai akhirnya yang menjadi pertimbangan penting tahun 1950 adalah bagaimana devosi terhadap Maria saat itu menghormati sungguh Maria yang merupakan Bunda Allah dan mengalami kemuliaan sampai pada akhir hidupnya. Maka akhirnya, teman-teman, Paus Pius 12 menyimpulkan di sini bahwa
dogma ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam iman Katolik. Dikatakan di sini, lagi-lagi Romo Bondi, kenapa teksnya panjang, kita garis bawah yang penting. He said of the loving mother of God, as it were before our very eyes, as most intimately joined to her divine Son, and as always sharing his lot. Dan apa yang saya garis bawahi di sini, mau saya tawarkan sebagai bahan permenungan kita malam hari ini, yang harapannya bisa menjadi bahan refleksi kita. Kira-kira dogma ini punya makna apa sih dalam hidup kita? Maka untuk bagian ini, saya mau minta tolong rekan saya Albertus. Tolong yang saya kasih garis biru, tolong dibaca. Oke, Romo. Consequently, it seems impossible to think of her, the one who conceived Christ, brought him forth, nursed him with her milk, held him in her arms, and clasped him in her breast, as being part from him in body, even though not in soul, after this earthly life. Oke, terima kasih Albertus. Mau menerjemahkan juga? Nggak usah. Itu jatah saya. Jadi, seperti dikatakan tadi, Paus Pius ke-12 menggambarkan bahwa nggak mungkinlah kita memikirkan yang namanya sosok Bunda Maria itu dipisahkan dari Yesus. Dan apa yang dilakukan Bunda Maria dalam hidup Yesus? Sesuatu yang sangat manusiawi. Satu, Bunda Maria adalah pribadi yang mengandung Yesus. The one who conceived Christ. Kedua, Bunda Maria adalah pribadi yang membawa dia mempersembahkan Yesus ke bait Allah. She brought him forth. Kemudian Bunda Maria adalah pribadi yang membesarkan Yesus. Bukan hanya merawat, tapi sungguh. Sosok yang menyusui Yesus. Nurse him with her milk. Held him in her arms. And clasped him to her breast. Dan kita nggak mungkin membayangkan Maria yang sangat dekat dengan Yesus dalam hidup sehari-hari as being apart from him in body, even though not in soul after this earthly life. Maka teman-teman, kita bisa belajar di sini dari Bunda Maria bahwa apa sih yang bisa kita perbuat dalam hidup sehari-hari untuk sesama kita. Disitulah jalan kita menuju ke surga. Disitulah cara kita, sebagaimana Maria, merawat Yesus, maka kita pun merawat sesama sebagai bagian dari perjalanan kita ke surga. Sehingga kemudian, karena kedekatan kita dengan sesama, yang di dalam sesama itu adalah Tuhan sendiri, adalah Yesus sendiri, menjadikan kita tidak terpisahkan dengan Tuhan. Kalau Tuhan naik ke surga, maka kita pun akan naik ke surga. Dan apa yang dilakukan Maria terhadap Yesus, itu pun kita bisa lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita. Kalau teman-teman ingat, Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai orang-orang yang melakukan segala sesuatu untuk yang paling hina di dalam masyarakat, memberi pakaian kepada orang yang kedinginan, mengunjungi orang-orang sakit, kemudian mengunjungi orang yang di penjara. Romo itu ekstrim. Oke, sehari-hari deh, bagaimana kita menyapa orang-orang di rumah, bagaimana kita kemudian berbuat baik terhadap orang-orang yang kita jumpai di sekitar kita, di tempat kerja, di jalan. Saya masih ingat yang namanya jalan raya di Jakarta itu adalah pusat dosa dari orang Katolik. Nah, bisa dibayangkan kalau lagi macet, capek pulang kerja dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa mengumpat segala sesuatu yang terjadi di luar kendaraan kita. Tapi hari ini kita ingat bahwa Maria melakukan segala sesuatu kepada Yesus dengan penuh cinta kasih. Berarti kita pun juga bisa sebenarnya. Karena mungkin di dalam diri orang yang lagi nyerobot mobil kita, dalam diri dari orang yang tiba-tiba berhenti di depan motor kita, itu adalah Yesus. Dan kita bisa perbuat itu dalam hidup kita. Maka kemudian itulah alasannya kenapa Maria menjadi bunda pengharapan. Mary as mother of hope. Dan menariknya, teman-teman, kalau kita kembali ke dokumen tadi, tahun 1950, Paus Pius ke-12 menetapkan tahun itu sebagai the Holy Year. Dan tahun 2025, Paus Fransiskus menetapkan sebagai Jubilee Year. Dan ini ternyata berhubungan. Ini sesuatu yang menjadikan kita semakin paham kenapa sih
perjalanan Maria bersama Yesus kemudian bisa menjadi inspirasi kita, menumbuhkan harapan di dalam diri kita. Both periods marked by global anxiety. 1950, konteksnya adalah setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian mulai masuk ke era perang dingin, perang nuklir, dan bagaimana orang-orang kemudian berusaha coba bangkit dari efek pasca perang. 2025 juga terjadi kurang lebih hal yang sama. Kita masih berjuang pasca COVID. Kemudian bagaimana di dunia sekitar kita perang terjadi. Yang tadinya di Ukraina ada perang, di Israel ada perang, belum lama ini tiba-tiba di Thailand juga kita ada perang dan lain sebagainya. Krisis iklim, bagaimana ekonomi kita juga makin nggak stabil, jumlah pengangguran juga makin tinggi di Indonesia, kemudian bagaimana isu tarif dan lain sebagainya juga menggerogoti hidup kita sehari-hari. Belum bicara tentang bagaimana dinamika politik di dalam apa yang terjadi di Indonesia juga mungkin mempengaruhi kita, mempengaruhi pekerjaan kita, mempengaruhi hidup kita di satu hal dan yang lainnya. Maka di kedua tahun tersebut, 1950, Holy Year, dan juga 2025, tahun Jubilee ini, tahun Jubileum ini, kita hidup dalam sebuah ketidakpastian. Ketakutan apa sih yang akan terjadi di masa depan. Dan Bunda Maria menjadi sosok yang bisa menumbuhkan kembali harapan kita. Bahwa yang namanya kemanusiaan itu bisa tumbuh melalui hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari, mulai dari saat ini. Yang berikutnya, Maria adalah tanda dari kesetiaan Tuhan pada kita. Mary as a sign of God's fidelity. Bagaimana tahun 1950, dogma itu menjadi tanda bahwa Tuhan tetap punya janji untuk kemanusiaan. Dan sekarang di dalam 2025, kita diingatkan bahwa janji Tuhan itu tetap ada. Janji Tuhan untuk menjadikan kita tetap penuh harapan. Dan menjadi seperti Maria, kita berjalan dalam iman, bukan dalam ketakutan. Confronting materialism and despair. Tahun 1950, waktu itu gereja berhadapan dengan yang namanya sekularisme, ideologi ateis, dan juga apa yang terjadi terhadap yang namanya komunis materialisme. Bagaimana orang tuh udah nggak peduli lagi terhadap apa yang terjadi setelah kematian. Yang penting sekarang YOLO, kalau teman-teman tahu itu ya istilah you only live once, itu sesuatu yang terjadi di tahun 1950. Dan sekarang hal yang sama juga bisa kita temukan gitu kan, bagaimana berhadapan dengan semua tantangan dunia digital, semua tantangan konsumerisme, walaupun misalnya tabungan menipis, tapi kan promo tetap ada, Romo, kita tetap bisa belanja misalnya kayak gitu. Kadang-kadang sesuatu yang sehari-hari tapi membuat kita berpikir, kalau kita terus berpikir tentang what happened today without thinking what will be happen after, kemudian ya hidup kita nggak akan kemana-mana gitu kan. Hati kita tuh menjadi kosong gitu loh. Karena kita semata-mata yang penting duniawi, yang penting happy. Misalnya besok weekend gitu kan, kita udah berpikir oh besok kita mau hangout di mana, kita besok mau party di mana dan lain sebagainya. Tapi saya sangat bersyukur hari ini sebelum besok party teman-teman masih Bible study gitu ya. Tapi bagaimana kita masih punya keinginan untuk mengisi diri kita terhadap sesuatu yang sifatnya lebih ilahi. Dan kalau kita ingat di bagian awal tadi disclaimer dari Paus Pius ke-12 bahwa kita mencoba melampaui batas-batas natural kita sebagai manusia. Karena kita percaya Roh Kudus membuat kita lebih daripada apa yang kita tahu dan apa yang kita pikirkan. Dan 1950 Holy Year dan juga tahun Jubileum 2025 sama-sama bicara tentang peziarahan. Saya walaupun di Filipina masih suka lihat story dari teman-teman saya yang berziarah Porta Sancta misalnya di KAJ. Atau kalau ada yang punya kesempatan benar-benar Porta Sancta di Roma. Kemudian dari peziarahan itu kemudian tumbuh yang namanya spiritual renewal. Punya niat baru mau menjadi pribadi yang lebih baik. Punya niat baru untuk berdevosi lebih kuat. Punya niat baru untuk membuka diri pada Tuhan dengan lebih baik. Dan disinilah kemudian Tuhan mengingatkan kita bahwa peziarahan itu, baik itu secara fisik maupun secara spiritual di dalam hati kita, menjadi sesuatu yang penting. Bahwa kita hidup dalam perjalanan. Kita hidup dalam sebuah proses gitu kan. Sebuah proses yang membawa kita pada sebuah kemuliaan sebagaimana Bunda Maria diangkat ke surga.
Dan kemudian teman-teman ini membawa kita pada sebuah pesan yang paling utama bahwa di dalam dunia sendiri, dunia kita sekarang ini, Maria menjadi sosok yang sangat penting. Menjadi sosok yang sangat penting karena biar bagaimanapun dunia ini adalah dunia yang kecil, dunia yang saling terhubung satu sama lain dan yang namanya harapan itu sungguh dibutuhkan di dalam hidup kita. Maka sebagai penutup dari bagian saya, sebelum nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab dan juga sharing. Kalau teman-teman pernah tahu, tahun 2025 ini Disneyland membuat tambahan dalam sebuah lagu yang sangat klasik. Jadi tahun 1963 sebagai theme songnya Disneyland itu diciptakan lagu It's a Small World. Tapi kemudian tahun 2025 ditambah satu ayat lagi yang maknanya tidak kalah penting. Maknanya mengingatkan kita bahwa untuk sampai punya pengharapan, kita itu tidak berjalan sendiri. Bunda Maria berziarah bersama Tuhan Yesus. Bunda Maria berziarah bersama para rasul. Bunda Maria berziarah dengan murid-murid Yesus. Dan kita pun diundang untuk juga bisa berziarah bersama Bunda Maria untuk menumbuhkan harapan ini. Romo, mana lagunya? Ini dia lagunya. It's a world of laughter, a world of tears. It's a world of hopes and a world of fears. There's so much that we share that it's time we're aware. It's a small world after all. 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 It's a small, small world. There is just one moon and one golden sun, and a smile means friendship to everyone. Through the mountains divide and the oceans are wide, it's a small world after all. 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 It's a small, small world. Dan ini tambahannya. Mother Earth unites us in heart and mind, and the love we give makes us humankind. Through our vast, wondrous land, when we stand hand in hand, it's a small world after all. 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 It's a small, small world. Pada akhirnya teman-teman semua, Mary's journey is our hope. Peziarahan Maria lah yang menjadi pengharapan kita. Kalau Maria bisa, kita pun bisa. Kalau Maria kemudian diangkat ke surga, jalan kita pun menuju ke surga. Karena sekali lagi, perjalanan Maria, peziarahan Maria adalah sumber pengharapan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih Romo Bondi. Thank you Romo buat pengajarannya malam hari ini. Sama sekali tidak membosankan Romo, apalagi ditutup dengan nyanyian spesial dari Romo. So teman-teman, izinkan saya untuk mensamarikan sedikit yang tadi Romo sudah jelaskan begitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman dalam Katolik kita punya 3 bagian itu ya yang disebut Depositum Fidei. Depositum Fidei yaitu adalah tradisi suci, kitab suci, dan juga wewenang mengajar atau magisterium. Nah, tentang Maria diangkat ke surga sendiri, sebenarnya ini adalah sebuah misteri iman begitu, yang memang mungkin tidak bisa kita pahami secara eh, mudah atau secara logika begitu ya. Dan ini sebenarnya sudah disahkan atau diangkat sebagai dogma begitu ya, Mo ya, oleh Paus Pius ke-12 tahun 50. Nah, tadi juga Romo sempat jelaskan bahwa sebenarnya
dogma ini juga sangat terkait dengan yang sebelumnya, yaitu sekitar hampir 100 tahun sebelumnya ya, yaitu adalah dogma eh sebentar, dikandung tanpa noda dosa. Nah, ini saya takut salah nih summary-nya. Jadi ini dua dogma yang saling terkait gitu ya. So kalau Maria itu dikandung tanpa noda, apakah dia juga sama kayak kita nih, siklus dan segala macam. So harusnya Maria kalau dia kandung tanpa noda, dia mestinya juga mungkin eh, ketika dia menyelesaikan hidupnya di dunia ini, dia pasti berbeda gitu ya. Nah, bedanya adalah karena Maria dikandung tanpa dosa, maka Bunda Maria tidak perlu menunggu akhir zaman untuk bisa naik ke surga dan juga tidak perlu mengalami kerusakan badaniah begitu eh, karena badannya tidak berdosa gitu ya. Nah, hal ini juga diperkuat dengan banyak tulisan atau kesaksian dari kitab Mazmur, dari Lukas, dari Injil yang dikisahkan bahwa Bunda Maria disapa oleh malaikat sebagai yang penuh rahmat. Ini yang kita teman-teman setiap hari doakan dalam Salam Maria gitu ya. Demikian juga para kudus, termasuk Antonius Padua dan juga Satu Pelindung saya dan juga Romo, Santo Albertus Agung, juga mengajarkan hal yang sama gitu ya. So, ini bukan dogma yang ujuk-ujuk dan juga yang eh, nggak jelas gitu ya, teman-teman. Kita harus yakin bahwa hal ini adalah sebuah kebenaran. Gitu. Romo juga mengajak kita merenung untuk menghayati bahwa Maria ini tidak terpisahkan dengan Yesus sebenarnya, karena dia adalah sebenar-benarnya mamanya Yesus gitu ya, yang dari kecil membesarkan Yesus, terus melindungi Yesus. Ini saya jadi ingat scene waktu di film Passion of Christ, waktu Bunda Maria waktu Yesusnya jatuh gitu ya, waktu masih bayi gitu. So, sebagai penutup tadi Romo juga mengajak kita untuk menghormati Maria sebagai bunda pengharapan gitu, supaya kita tidak putus harapan dalam perjalanan hidup kita setiap hari gitu. So, terima kasih sekali lagi Romo Bondi. So, teman-teman buat yang sudah menyiapkan pertanyaan atau mungkin ada yang mau di-sharingkan, silahkan. Silahkan teman-teman bisa open mic dan langsung bertanya ke Romo atau bisa juga japri ke saya di chat box ya. Silahkan. Sambil menunggu kalau ada yang mau tanya, saya kirim di chat box juga dokumen lengkap dari Municientissimus Deus ini. Teman-teman ada yang tertarik mau baca, eh, nggak terlalu rumit sih menurut saya, tapi ya biar susah juga. Tapi saya kalau mau buat dibaca untuk referensi, eh, dibawa dalam doa, dibawa dalam permenungan begitu ya. Susah tidur baca teks ini pasti jadi langsung ngantuk dan gampang tidur karena Tuhan membawa kita pada sebuah ketenangan batin gitu kan kira-kira. Tapi ini kalau ada teman-teman yang tertarik membaca dan slide yang tadi sudah saya buat juga nanti akan saya share. Terima kasih Silakan Romo. teman-teman. Tidak harus pertanyaan. Saya suka juga ada obat tidur. Eh, saya juga suka dalam sesi-sesi seperti ini bukan hanya semata-mata pertanyaan tapi juga sharing. Sebenarnya salah satu yang juga bisa menjadi panduan sharing kita adalah teman-teman punya pengalaman bersama Bunda Maria nggak sih? Yang kemudian menjadikan kita jadi punya harapan lagi, jadi semangat lagi, jadi yakin lagi dalam hidup kita. Ya, mungkin teman-teman juga sangat relate mau dengan Novena dan Rosario gitu ya. So, semoga hari ini teman-teman bisa makin dikuatkan bahwa yang kita doakan tiap hari itu ada loh dasarnya, ada loh basisnya yang seperti tadi yang Romo sampaikan. Nah, ada pertanyaan mau yang tadi masuk ke saya via Japri. Tadi kan Romo di awal sempat mention bahwa yang diangkat ke surga itu sebenarnya nggak cuma satu orang gitu ya. Selain Yesus, ada Bunda Maria, tapi di Perjanjian Lama juga ada Henok dan Elia. Nah, eh, kalau Yesus naik ke surga, sudah pasti karena dia Tuhan gitu ya, Mo ya. Kalau Bunda Maria, oke karena dia emang immaculate, so dia tanpa noda dosa. Nah, orang ini bertanya, kalau begitu apa sih
maknanya dari dua orang lagi nih, Henok dan Elia gitu. Mungkin ini sedikit di luar konteks, tapi boleh mau kalau mau dijelaskan sedikit mau. Apa sih peran pengangkatan Henok dan juga Elia di sini? Oke, terima kasih. Sambil coba saya buka kitab suci supaya cerita lengkapnya kira-kira kita bisa punya gambaran sama-sama. Henokh itu ada di dalam eh, kitab suci, kitab Kejadian bab 5 ayat 1 sampai dengan 32. Dan memang ceritanya di Henokh itu adalah bagian dari keturunan Adam. Dan ini akan menjadi agak teknis penjelasannya terkait dengan Henokh. Jadi kitab suci Perjanjian Lama itu kan sebuah kompilasi dari yang namanya kisah rakyat, yang namanya legenda dan lain sebagainya. Yang namanya tradisi-tradisi lisan, cerita-cerita yang beredar di daerah Mesopotamia, kemudian juga tumbuh dan berkembang sampai ke bangsa Israel dan lain sebagainya. Nah, di zaman itu yang namanya tokoh Henokh itu adalah sebuah nabi besar yang ada dalam sejarah bangsa pada zaman itu. Maka kemudian digambarkan karena kebesaran Nabi Henokh ini, ia diangkat ke surga, mengalami kemuliaan tanpa melalui kematian. Cuma bedanya adalah kemudian kenapa Paus Pius ke-12 menyebut Maria punya yang namanya privilege khusus, karena tidak ada gambaran bahwa Henokh itu dikandung tanpa noda dosa. Jadi Henokh itu menjadi besar karena semata-mata sebagai manusia. Dan ini terkait dengan legenda-legenda, tradisi-tradisi, cerita-cerita yang beredar pada zaman itu. Maka kalau kita membayangkan Henokh yang diangkat ke surga, lebih gampang kemudian menjelaskan kenapa Elia kemudian juga diangkat ke surga. Elia adalah guru besar dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Dan karena kebesarannya sebagai seorang nabi inilah, kemudian ia dihormati sedemikian dalam tradisi Israel. Dia tidak mengalami kematian, tetapi diangkat ke surga juga. Nah, eh, kalau perjanjian lama itu digambarkan bahwa, oh, manusia karena usahanya bisa mencapai kemuliaan. Karena progres karirnya kira-kira kayak gitu. Karena apa namanya, sesuatu yang benar-benar menjadi perjuangannya sehari-hari. Titik. Tetapi kalau kita belajar dari Bunda Maria diangkat ke surga satu, karena dia memang adalah pribadi yang istimewa, tapi juga yang tidak kalah penting bahwa Maria adalah sosok dalam perjanjian baru yang menjadi kunci dari keselamatan manusia. Karena Maria menjawab ya pada panggilan Tuhan. Karena Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu, maka ia membuka diri, bukan karena usaha dia, bukan karena prestasi dia, tapi karena dia mau untuk menjalankan rencana Allah dalam hidupnya. Karena kalau teman-teman kemarin hari Minggu ingat, dalam bacaan Injil itu kan digambarkan uh, bagaimana Maria kemudian mengatakan Kidung Maria setelah dia berjumpa dengan Elizabeth ya. Uh, Tuhan memandang kerendahan hambanya ini. Bukan karena Maria berprestasi, bukan karena Maria hebat, tapi karena Maria mau berjalan bersama dengan Yesus. Dan kita pun bisa berjalan dengan Yesus. Prestasi kita bukan karena kita menang, bukan karena kita hebat, tapi justru karena kita berjalan dengan Yesus. Bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Gitu. Kira-kira ceritanya seperti itu. Thank you, Romo. Semoga menjawab tadi teman yang bertanya tentang ini. Tadi ngomong-ngomong Elia, saya tuh selalu teringat mau zaman kecil itu kalau komik sekolah minggu itu ada gambar Elia yang dijemput naik kayak semacam UFO berapi gitu. Oke, berikutnya ada lagi yang masuk ke saya. Pertanyaannya, eh, bagaimana kita bisa lebih belajar dari Bunda Maria Mo untuk peka mendengarkan
konteks diangkat ke surga begitu ya, untuk lebih peka dalam mendengarkan Tuhan di tengah hiruk pikuk dunia masa ini itu ya. Dalam segala tantangan iman kita, bagaimana kita bisa lebih peka untuk mendengarkan Tuhan begitu. Oke. Eh, Gimana sih cara kita mendengarkan Tuhan dalam hidup sehari-hari? Kalau boleh saya menjawab pertanyaan ini dengan bercerita sedikit tentang perjalanan panggilan saya. Banyak orang tuh sering nanya, Romo, gimana sih ceritanya kok bisa akhirnya terpanggil jadi imam begitu ya? Kemudian banyak orang tuh kemudian punya bayangan, oh kalau orang dipanggil jadi imam sebagai Romo, berarti dia pernah mengalami yang benar-benar namanya Tuhan datang dalam hidupnya, dalam mimpi, mengatakan, Bondi, kamu harus jadi Romo. Gitu. Itu tidak pernah terjadi dalam hidup saya, teman-teman. Nah, kalaupun itu terjadi, pasti saya tidak akan mau jadi Romo gitu. Karena yang menjadi pengalaman saya adalah justru saya menemukan yang namanya panggilan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dalam kebersamaan bersama dengan keluarga yang namanya cuci piring bareng, bersihin rumah bareng. Pengalaman saya berkegiatan di gereja. Dulu saya ikut misdinar, ikut putra altar di paroki saya. Saya dari paroki Sinerik, masuknya ke Uskupan Bogor. Cuma saya sekolahnya di Kanisius Jakarta. Nah, Kanisius Jakarta itu kan sekolah yang cowok semua. Kemudian saya berpikir, kalau sekolah cowok semua saya tidak punya teman cewek, maka saya tidak akan pernah dapat pacar. Makanya saya kemudian ikut misdinar di paroki saya. Yang waktu itu misdinarnya laki-laki dan perempuan. Tujuannya bukan untuk melayani Tuhan, tapi untuk cari teman cewek. Dan siapa yang tahu bahwa pengalaman saya menjadi misdinar justru membuat saya berkenalan yang namanya sosok imam, membawa saya pada retret di Cikanyere yang kemudian membuat saya yakin menjadi bahwa saya ini siap masuk seminari untuk menjawab panggilan Tuhan. Makanya kalau kembali ke pertanyaan tadi, gimana sih cara mendengarkan suara Tuhan? Pertanyaannya adalah kita mau nggak mau mendengarkan suara Tuhan atau enggak dalam hidup kita? Suara Tuhan itu udah ada di situ. Suara Tuhan itu sudah berbicara dalam hidup kita, tapi kita benar-benar mau mendengarkan atau enggak. Jangan-jangan kita sudah punya filter di dalam hati kita. Oh, kalau Tuhan membicarakan hal baik, maka saya senang. Kalau Tuhan membicarakan hal yang kurang baik, maka saya nggak mau dengar. Kita menuntut Tuhan hanya bicara hal-hal yang kita mau di dalam hati kita. Tapi kalau Tuhan lagi bicara tentang hal-hal yang tidak kita kehendaki, saya nggak mau dengar. Ini kadang-kadang menjadi sebuah tantangan yang sulit karena dalam hidup kita udah capek bekerja, kita udah capek mengurusi hal-hal di dalam hidup kita. Tapi kemudian pengalaman-pengalaman yang datang dalam hidup kita bukan pengalaman yang menyenangkan, tapi seringkali pengalaman yang membuat kita tambah capek, pengalaman yang membuat kita tambah sakit hati, pengalaman yang membuat kita justru tambah sebel gitu ya. Yang membuat kita bertanya, Tuhan kenapa sih kok pengalaman ini yang datang dalam hidup saya? Coba sekarang dibalik. Apakah itu benar-benar pengalaman yang buruk? Atau jangan-jangan itu cara Tuhan bicara pada kita untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik? Kalau pernah ada istilah gitu ya, laut yang tenang tidak akan menjadikan tidak akan menjadikan uh, the, the, the saya lupa bahasa Indonesianya, the calm sea will not make a great sailor. Laut yang tenang tidak akan menjadikan kita nelayan yang tangguh lah kira-kira kayak gitu. Dan mungkin lewat pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan Tuhan bicara. Mungkin misalnya tadi saya cerita tentang macet. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan boleh dong hari ini aja gitu ya pulang kantor nggak macet supaya saya bisa sampai rumah tenang ikut Zoom Bible Study dengan hati yang siap gitu. Tapi ternyata Tuhan kasih macet. Pertanyaannya adalah kemudian jangan-jangan Tuhan bicara pada kita, yuk bisa nggak merenungkan sabdaku justru dalam hidup sehari-hari, bukan dalam situasi yang benar-benar kita menutup diri terhadap apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita membuka diri dan menemukan bahwa oh iya ternyata di tengah kemacetan saya belajar tentang pengampunan. Oh ternyata di tengah kemacetan saya belajar tentang yang namanya punya hati yang sabar. Di dalam kemacetan saya belajar tentang yang namanya ngalah, uh, bergantian, antri. Itu kan hal-hal yang membuat kita ingat bahwa Tuhan bicara lewat hidup kita. Tuhan bicara dalam hidup kita lewat hidup sehari-hari. Maka
caranya adalah membuka hati untuk menerima bahwa Tuhan bicara bukan melulu melalui hal-hal yang membuat kita senang, tetapi Tuhan bicara karena Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Iya, terima kasih Romo penjelasannya. Semoga menjawab ya bagi yang bertanya via Japri. By the way, teman-teman kalau mau ada yang sharing, nggak harus bertanya itu boleh ya, teman-teman. Mungkin mau bercerita bagaimana pengalamannya bersama Bunda Maria dalam hidup, feel free kalau mau sharing. Ya, kalau enggak, saya mungkin mau sharing dikit. Ngomong. Ya, Boleh. jadi eh, saya itu kan dibaptis dari bayi gitu. Terus mama saya itu dia sangat devoted sama Bunda Maria gitu. Mungkin tipikal ibu-ibu begitu ya. Jadi eh rosario tiap hari, kemudian juga novena gitu. Dulu zaman saya kecil itu kalau di paroki itu orang masih suka naruh fotokopian novena di gereja tuh di bangku paling belakang. Dan itu saya waktu kecil suka ambil satu, saya bawa pulang. Di rumah cuman saya, dulu karena saya suka gambar, saya suka coret-coret gitu. Ya. Nah, eh, ya saya kadang kepikiran bahwa kita ini orang Katolik sebenarnya cukup ini yang ya, cukup taat gitu. Apalagi kalau mungkin konteksnya di daerah gitu ya, tanpa harus mempertanyakan dengan logika. Kok bisa diangkat ke surga? Kok bisa begini? Kok bisa orang tanpa noda dosa? Mereka cukup oke. Saya mengimani gitu dan saya berdoa dengan tekun. Mungkin orang Jawa bilang itu manut gitu ya, nggak banyak mempertanyakan dengan logika dan ya dia mungkin cukup terbawa ke saya sampai sekarang. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Ya, kalau Bunda Maria sudah diangkat ke surga gitu, kan berarti dia sudah bersama Tuhan di sana. Nah, ini kaitannya dengan Bunda Maria sebagai co-redemptrix atau penebus serta. Nah, mungkin agak sedikit dari topik, lari dari topik ya, Mo ya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan setelah Bunda Maria diangkat ke surga, dia menjadi penebus serta atau co-redemptrix bagi manusia begitu, Bu? Ya, co-redemptrix atau eh, penebus serta begitu ya. Itu kan menggambarkan bagaimana Bunda Maria karena posisinya di surga, kedekatan dengan Tuhan Yesus, dan juga posisinya yang istimewa di antara para wanita. Kita doakan dalam doa Salam Maria. Kemudian punya peran yang penting juga dalam penebusan kita di dunia ini. Dan eh, orang tuh sering salah salah menduga. Atau pertanyaan singkat deh buat Albertus. Kira-kira eh, Bunda Maria itu menjadi perantara doa kita atau bukan sih? Iya dan atau tidak? Perantara, Mo. Perantara. Oke. Dan ini persis yang menjadi seringkali menjadi apa ya miskonsepsi dari orang-orang Katolik. Karena perantara doa kita itu adalah Tuhan Yesus. Teman-teman perhatikan ya dalam misa gereja di Katolik. Eh, doa pembuka, doa penutup gitu ya, doa persiapan persembahan itu selalu ditutup dengan rumusan kurang lebih sama. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Rumusan Tritunggal. Dan itu yang menjadi perantara doa kita. Sementara Bunda Maria itu bukan perantara doa kita, tetapi Bunda Maria itu yang berdoa bersama dengan kita. Yuk teman-teman, di tempat masing-masing, coba dalam hati kita mendoakan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Stop di situ dulu. Ini adalah teks kitab suci terhadap Bunda Maria. Kemudian dilanjutkan. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita minta tolong Bunda Maria untuk mendoakan kita. Bukan minta tolong Bunda Maria untuk
membawa doa kita pada Tuhan. Karena perantara doa kita adalah Tuhan Yesus. Maka Bunda Maria itu mendoakan kita untuk penebusan kita. Karena Bunda Maria mendoakan kita yang berdosa, Bunda Maria mendoakan kita sekarang, Bunda Maria mendoakan kita ketika kita menghadapi yang namanya kematian. Dan doa Bunda Maria ini yang spesial. Doa Bunda Maria ini yang menjadikan Bunda Maria sebagai penebus peserta kita. Dan itulah yang menjadi peran Bunda Maria karena keistimewaannya dalam sejarah kita umat beriman. Oke. Albertus cukup terkejut karena perantara doa kita bukan Bunda Maria. Tapi teman-teman, untuk bagian yang ini memang sesuatu yang seringkali menjadi salah paham, tetapi bukan kemudian menutup kemudian membatasi devosi kita terhadap Bunda Maria. Karena secara manusiawi kita sering berpikir gini ya, wah Bunda Maria kan ibunya Yesus ya. Dan kalau kita ingat dalam peristiwa perkawinan peristiwa anggur di Kana, itu Bunda Maria yang bisikin Yesus tuh waktu itu untuk akhirnya Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan itu bisa terjadi. Cuma kalau teman-teman perhatikan, kata-kata Bunda Maria terhadap si yang mengurusin anggur itu bukan kemudian Bunda Maria bilang, nanti kamu buat ini ya, tapi nanti kamu ikutin Yesus maunya apa ya. Maka Bunda Maria juga bisa bilang ke kita. Misalnya kita berdoa sama Bunda Maria nih, Bunda Maria tolong bilangin Yesus dong supaya gaji saya nambah nih bulan depan, misalnya gitu. Tapi Bunda Maria akan bilang ke kita, Bondi, nanti ikutin aja Yesus maunya apa. Nah itu yang dilakukan Bunda Maria. Bunda Maria mendoakan kita supaya kita punya hati yang terbuka pada rencana Tuhan. Dan itulah yang kemudian menjadikan Maria penebus co-redemptrix tadi. Bunda Maria menjadi penebus yang bersama-sama dengan Yesus mendoakan kita dalam hidup ini. Begitu. Oke. Oke, sekarang jadi lebih terang. Oke, ini ada beberapa lagi yang masuk di chatbox saya. Romo yang pertama, ini sedikit teknis. Jadi kalau setiap hari berdoa novena Tiga Salah Maria, terus novena ini kan artinya 9. Terus kita doanya sampai hari ke-8, habis itu putus mau. Nah ini apakah saya harus ulang dari day 1 lagi sampai day ke-9, atau mungkin boleh hari 1 sampai ke-8 itu runtut gitu, terus bolong sehari. Terus hari ke-9-nya ya sudah di hari ke-10. Nah, gimana nih? Saya suka nih pertanyaan kayak gini nih. Pertanyaan tentang novena itu selalu sesuatu yang sangat menarik. Dalam hati tertentu kadang-kadang bisa membuat orang geli juga, tapi juga menjadi sesuatu yang sangat mendasar sebenarnya. Pertanyaannya gini, misalnya teman-teman nih lagi ngikutin drama Korea tertentu, lalu premiernya itu jam 10 malam misalnya, setiap minggu. Teman-teman bisa tuh bela-belain tuh, pulang kantor ngebut, kalau perlu handphone di do not disturb dulu, gue harus nonton pokoknya misalnya gitu. Dan itu bisa. Kemudian muncullah pertanyaan, Romo novena saya bolong. Oh berarti drama Korea lebih penting dari novena ya? Kira gitu ya. Itu yang kadang-kadang suka ada dalam benak saya. Maksudnya adalah kadang-kadang pertanyaannya pertama adalah, kenapa sih kok bisa bolong? Gitu. Jangan-jangan disposisi awal untuk berdoa novena itu belum tepat. Jangan-jangan hati kita nih belum benar-benar siap untuk novena. Cuma karena disuruh orang, disuruh romonya novena, ya udahlah ikut aja nurut romonya novena. Karena disuruh pacarnya untuk novena, yuk di novenain yuk supaya kita lancar nih hubungannya, supaya kita bisa melanjutkan jenjang pernikahan, ya udahlah ikut aja novenanya. Nah, motivasi novena itu yang kalau tidak murni, ya pasti bolong. Gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar dari awal itu punya motivasi yang murni untuk novena, maka kita benar-benar akan setia. Kita bela-belain kok.
mau lagi di mana, mau situasinya lagi apa, pasti bisa. Maka seringkali saya melihat pengalaman orang, Romo novena saya bolong terus gimana? Saya bilang ke orang itu, mungkin Tuhan lagi bicara ke kamu, coba murnikan lagi motivasimu untuk novena. Kalau motivasinya udah benar, maka semua pasti bisa didoakan dengan baik. Kenapa 9 hari, kenapa harus berturut-turut, itu kan semua bicara soal hati. Kita benar-benar siap nggak sih untuk berdoa? Atau jangan-jangan, karena disuruh sama papa mama aja deh, ya udah mau nggak mau novena dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaan teknisnya, kalau tanya ke saya, Romo novena saya bolong, apa yang harus saya lakukan? Ya ulang lagi. Nggak ada salahnya kan berdoa. Kecuali merasa bahwa, oh Romo dengan berdoa kemudian saya menjadi uh, tambah berat badan gitu ya. Itu kan urusan lain gitu ya. Tapi apa salahnya berdoa gitu kan? Nggak ada salahnya berdoa. Ya berdoa lagi gitu kan. Berdoa lagi. Dan itu menjadi pengalaman yang baik sebenarnya bahwa kalaupun kita gagal atau kita merasa gagal dalam doa kita, sebenarnya nggak ada yang gagal. Nggak ada doa kita yang sia-sia. Mungkin novena kita cuma 8 atau 8,5 deh gitu ya kadang-kadang ya. Udah mau nyelesain novena hari 9 nih tiba-tiba bos telepon, ada dokumen harus dikumpulin sehingga doanya kepotong gitu misalnya. Ya mungkin yang 8,5 itu sudah menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Dan ketika kita mengulang lagi untuk bisa 9 hari, Tuhan membawa kita pada level yang baru, jadi pribadi yang lebih baik. Dan semua itu kembali soal motivasi kok. Kalau kita bisa bayar utang on time, kalau kita bisa nonton bioskop nggak mau telat, kalau kita bisa benar-benar janjian sama orang, meeting penting, kita bisa on time gitu ya. Ya kita doa juga bisa on time, kita juga bisa punya uh, hati yang siap untuk berdoa. Nah itu kembali sekali lagi soal disposisi. Kalau kita siap untuk novena, 9 hari nggak akan kerasa. Tapi kalau misalnya kita belum siap dan 9 hari itu putus, kita bisa berpikir, oh mungkin Tuhan lagi pengen kita benar-benar menyiapkan hati supaya bisa novena lebih baik. Jadi jawaban saya ulang lagi. Yang tadi bertanya, silahkan diulang novenanya. Thank you Romo Bondi jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi yang masih terkait dengan doa. Jadi kalau di Katolik kan banyak sekali doa, ada rosario, novena, novenanya juga macam-macam gitu ya. eh yang sebaiknya didoakan secara rutin itu yang mana? Gitu. Pertanyaannya demikian, Romo. Yang saya tangkap mungkin mana yang mungkin harus lebih sering dilakukan begitu ya. Oke. Hmm, ketika doa menjadi keharusan, maka itu bukan doa namanya, itu kewajiban. Maka orang sering bertanya, Romo, apa sih yang harus kita doakan? Saya nggak akan pernah mau bilang, kamu harus doa ini, harus doa itu, karena uh, itu bukan tujuan dari doa gitu ya. Doa menjadi keharusan dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti kalau kita bicara soal misa, kita bicara soal liturgi dan lain sebagainya. Ketika itu menjadi kewajiban keharusan, maka kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, Tuhan kita letakkan di sebagai apa sih dalam hidup kita? Maka kalau ditanya, terus Romo, apa sih yang harus kita doakan begitu ya? Ya kembali ke doa-doa dasar itu cara yang paling sederhana kok gitu ya teman-teman. Em, Teman-teman punya puji syukur, teman-teman punya e-Katolik, itu ada begitu banyak doa yang bagus gitu ya. Dan itu bisa didoakan. Atau Romo saya cocoknya doa spontan, doa yang saya ngobrol sama Tuhan, cerita, kemudian minta petunjuk dari Tuhan untuk apa ya yang akan saya ambil dan lain sebagainya. That's a prayer also. Dan itu bagus gitu kan. Nggak ada yang jelek dari itu. Maka pertanyaannya kemudian adalah kalau misalnya kita sudah punya keinginan untuk berdoa dan bingung mau doa apa, kuncinya dua menurut saya. Satu, buka hati. Dua, buka buku. Buku apa yang dibuka? Kitab suci. Buku apa yang dibuka? Puji syukur. Katolik juga buku boleh dibuka gitu ya. Dan doa itu ada di situ. Cuma kalau ditanya doa favorit Romo Bundi apa? Doa favorit saya, Bapa kami dan Salam Maria. Itu doa yang, ya Bapa kami, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Dan
every words, every lines, every sentence in it punya makna yang kuat dan makna yang besar buat hidup saya. Dan kedua, doa Salam Maria itu menjadi apa ya buat saya refrain hidup saya gitu loh. Berdoa Salam Maria, baik mau ujian doa Salam Maria, tiba-tiba lagi bikin paper mentok gitu ya, saya doa Salam Maria. Sesuatu yang ya udah menjadi sehari-hari dalam hidup saya. Tapi intinya ya kemudian doa itu cocok untuk hidup kita. Nggak ada keharusan bahwa oh si A harus doa ini, si B harus doa ini, si A harus novena ini, si B harus novena itu. Nggak ada yang mengharuskan itu. Tapi bahwa hati kita terbuka untuk berdoa dan doa itu membawa kita pada Tuhan. Itu yang penting. Dan kadang-kadang tips ya, ini satu tips kecil kita bicara soal doa. Teman-teman kalau masih rajin rosario tiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, paling nggak setahun sekali pasti pernah rosario lah ya. Itu udah mentok banget. Coba latihan. Latihan kalau lagi rosario nih, kamu pegang rosario di pegang. Latihan kalau lagi rosario, nggak perlu ngitung salam Marianya masih berapa lagi ya. Nggak perlu ngitung, nggak perlu ngitung ini lagi peristiwa berapa, masih kurang peristiwa berapa lagi. Coba berdoa rosario, cukup fokus pada apa ini namanya beats, manik-manik rosario yang sedang kita pegang. That's it. Kita letakkan semua hidup kita fokus pada iman, pengharapan kita pada satu benih rosario yang sedang kita doakan. Nggak harus berpikir masih kurang berapa, nggak harus berpikir wah udah banyak ya gue doa rosarionya nih gitu. Cukup doa rosario. Itu membuat kita latihan berdoa dengan mindful gitu ya. Teman-teman suka melihat sekarang lagi banyak gerakan mindfulness dan lain sebagainya. Rosario kita nih cara yang paling baik untuk kita bisa mindful dalam hidup ini. Berdoa secara sadar, kita lagi berdoa. Itu sesuatu yang penting. Yes, jadi kemana-mana kan. Terima kasih. Thank you, Romo. Semoga menjawab tadi yang bertanya. Saya pribadi kadang kalau berdoa Angelus ya, Mo ya, Yes. itu kan kalau Angelus itu kan jamnya jam-jam yang nggak favorit orang-orang gitu ya. Jam makan siang orang kantoran gitu, atau jam pas lagi klakson-klakson di mobil, tin-tin lagi macet, mau jam 6 sore itu macetnya lagi lucu banget. Itu kadang bikin saya pribadi lebih, apa sih ya, lebih teringat gitu. Kan bagian keduanya bilang, aku ini hamba Tuhan. Ya, terjadilah padaku menurut perkataanmu gitu. Itu ya, bagaimana kadang bikin saya sedikit sedikit lebih oke, ya sudah gitu. Oke, Ya. ada lagi beberapa pertanyaan yang masuk secara Yes. japri, Romo. Eh, kan kalau Bunda Maria ini sedari awal sudah dikandung tanpa dosa. Dia juga pribadi yang memang ditunjuk oleh Allah gitu. Nah, pertanyaannya apakah sebenarnya Bunda Maria karena masih memiliki free will itu bisa mengatakan tidak gitu, nggak mau menjadi ibu Tuhan atau nggak mau menjadi predikat seperti yang sekarang gitu, Bu. Bisa, jawabannya tentu bisa. Coba, Albertus jangan di-mute dulu. Saya mau tanya sekarang. Uh, ini korbannya Albertus nggak apa-apa teman-teman ya. Karena kebetulan dia moderator kita malam hari ini. Siap. Uh, waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, sebelum ia menderita sengsara, kemudian wafat di salib dan bangkit. Kira-kira menurut Albertus, Tuhan Yesus bisa bilang enggak terhadap penderitaan salib yang akan ia ambil? Hmm, bisa kali ya, Bu? Ya, Albertus bilang bisa. Pipit di chatbox bilang bisa. Coba menurut teman-teman semua di yang bisa akses ke chatbox, nggak lagi di jalan, atau lagi bisa ngetik. Kira-kira menurut teman-teman, Yesus
di Taman Getsemani. Bisa nggak sih menolak keinginan Bapa untuk menderita bagi umat manusia? Bisa, kan aku udah pernah dikasih tahu bisa. Wah, ada bocoran nih Pipit. Berarti Pipit tahu alasannya kenapa nih? Oke. Albertus bisa di-mute mic-nya sekarang. Udah nggak mau tanya lagi. Saya mau nggak tanya lagi. Ya, jadi Tuhan Yesus bisa. Tuhan Yesus bisa bilang enggak. Dan Bunda Maria pun enggak kalah manusiawinya dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah benar-benar punya yang namanya free will. Bunda Maria 100% manusia, apalagi juga punya yang namanya free will. Bahkan kalau teman-teman ingat dalam Lukas, kisah Maria itu ketika dia ketemu Bunda Maria ketemu apa namanya Bunda Maria ketemu malaikat itu kan dikatakan, benar, kamu cari teksnya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, bab 1 ayat 28, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Bukti bahwa Maria pun ragu. Bukti bahwa Maria pun nggak yakin. Bukti bahwa Maria pun galau. Bukti bahwa she's anxious with what happened at that time. Dan keraguan yang sama juga terjadi dalam diri Yesus ketika menjelang salib. Tapi di ayat 38 kemudian kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yesus juga bicara hal yang sama. Tuhan, jikalau kau mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi kehendakmu lah yang terjadi dalam hidupku. Maka ada salah satu pemikir teologi yang pernah mencoba menarik hubungan dari dua perkataan itu. Kemungkinannya adalah, ini kita bicara kemungkinan ya, bukan ajaran gereja. Kemungkinannya adalah, bisa jadi Tuhan Yesus belajar dari Maria. Bisa jadi Tuhan Yesus pernah diceritain Maria gitu ya. Nah dulu uh, mamah begini. Kita coba dibayangkan dalam percakapan sehari-hari kekinian gitu ya. Dan bukannya tidak mungkin gitu kan, bahwa Tuhan Yesus belajar dari Bunda Maria pun belajar dari Tuhan Yesus. Siapa belajar dari siapa, kita kayak bicara mana yang duluan, telur atau ayam gitu ya. Tapi bahwa dua tokoh ini menggambarkan bahwa dalam kerapuhan kita yang punya yang namanya kehendak bebas, kita pun punya kemampuan untuk menyelaraskan kehendak bebas kita sebagai manusia pada kehendak Allah. Itu yang terjadi dalam diri Maria, itu yang terjadi dalam diri Yesus. Bahwa justru kehendak bebas kita lah yang membawa kita kembali pada Allah. Kehendak bebas kita lah yang membawa kita kembali pada hubungan kita pada Allah. Maka kembali ke tadi, kalau kita mau bahas lagi pertanyaan tentang doa dan novena, kita pakai kehendak bebas kita untuk berdoa, untuk kembali pada Allah, atau tidak. Kita membawa kehendak bebas kita untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah, atau tidak. Yes. Baik, Mo. Artinya Bunda Maria pun sebenarnya punya kesempatan untuk bilang nggak dulu deh gitu ya. Iya, bisa dong. Ke malaikat Gabriel gitu ya. Kayak Gabriel, bulan depan boleh nggak saya mikir dulu sebulan gitu. Apalagi saya pernah baca kalau waktu kejadian itu Bunda Maria itu masih di bawah 20 tahun kalau nggak salah ya, Mo ya. Ya. Teman-teman udah nonton film apa di Netflix? Mary. Bener ya? Judulnya Mary ya? Eh,
Iya, yang katanya nggak sepenuhnya biblis itu ya, Mo ya. Sebenarnya biblis ya, kita Saya bisa lupa judulnya, tapi itu sudah nonton. udah nonton ya. Itu bisa didebatkan sih. Apa itu bisa diperdebatkan apakah sepenuhnya biblis atau tidak? Karena at the end it's an art gitu ya. Itu Ya, adalah film yang mana sutradaranya punya wewenang untuk menggambarkan itu dan lain sebagainya. Tapi ya kira-kira saya teman saya di sini belajar kitab suci dia bilang eh, potret terlepas dari itu sesuai dengan kitab suci atau tidak. Potret sosial yang digambarkan dalam film itu kurang lebih menggambarkan apa yang terjadi pada zaman Bunda Maria. Bagaimana ada perempuan-perempuan yang memang kemudian melayani bait Allah dan lain sebagainya, dan Maria menjadi bagian dari itu. Eh, Gambaran sosialnya kurang lebih sangat bisa di apa ya, kurang lebih dekat dengan apa yang terjadi pada zaman itu. Yang itu bisa ya. menjadi gambaran kita, oh kira-kira Maria tuh yang terjadi seperti itu. Saya tuh ingat di film itu benar-benar Maria itu ditonjolkan manusia banget gitu, Mo. Ada emosinya, ada ngomelnya, ada segala macamnya gitu ya. Kan itu mungkin kita nggak terlalu terbiasa karena terbiasanya sama figur Bunda Maria yang sangat sangat flawless gitu, nggak ada emosi yang benar-benar ya seperti di film itu. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk, Romo, cuman mungkin saya ambil dua pertanyaan lagi kali ya. Boleh. Yang pertama, kenapa sih dogma Maria diangkat ke surga ini nggak secara eksplisit gitu mau disebutkan atau diceritakan dalam kitab suci gitu ya? Nah, terus ini tuh jadinya sesuatu yang kita sering perdebatkan dengan teman-teman Kristiani yang lain gitu, karena ini nggak ada tertulisnya loh di kitab suci, itu hanya yang kemudian disimpulkan belakangan nih, bahkan abad 20 gitu. Nah, kira-kira kenapa ya, Mo ya? Yes. Kembali ke apa disclaimer saya di awal tadi bahwa kita sebagai orang Katolik punya yang namanya depositum fidei. Dan depositum fidei itu terdiri dari tiga hal. Kitab suci, tradisi suci, dan wewenang mengajar gereja. Dan ketiganya tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi saling terhubung satu dengan yang lain. Maka kalau kita berpikir bahwa dasar iman kita hanya kitab suci, kita baru sepertiga Katolik nih. Karena kita masih punya 2/3 yang lain yang disebut dengan tradisi suci dan wewenang mengajar gereja. Nah, kemudian pertanyaannya, Romo terus kenapa sih kok apa namanya perlu ada yang namanya wewenang mengajar gereja, perlu adanya namanya penafsiran terhadap kitab suci yang kemudian menghasilkan yang namanya dogma, menghasilkan yang namanya ajaran iman dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ceritanya dalam sejarah kitab suci itu tidak ujuk-ujuk tuh bahasa Indonesianya apa ya? Tidak semerta-merta, tidak semerta-merta menjadi Semua. ya betul. Tidak begitu saja menjadi sebuah koleksi yang fix jadi dan udah terus kemudian dipakai. Dalam sejarahnya itu setidaknya ada tiga konsili di mana kitab suci itu kemudian akhirnya menjadi kitab suci yang kita pegang sekarang. Konsili Hippo tahun 393, Konsili Kartago 397, kemudian Konsili Trente 1546. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, perjalanan 1.500 tahun orang Katolik di dunia baru kemudian akhirnya bisa membentuk yang namanya kita pegang sekarang namanya kitab suci gitu ya. Dan itu tidak berhenti di situ karena dalam kitab Yohanes sendiri bilang masih banyak hal lain yang tidak tertulis gitu kan. Sebenarnya kadang-kadang kalau mau dibawa tidak dalam situasi yang sangat serius ya. Misalnya ada yang nanya, itu kenapa sih di Katolik kok ada dogma Maria diangkat ke surga? Kan nggak ada di dalam kitab suci. Kita bisa jawab nih, simpel aja. Tapi Yohanes bilang banyak hal yang tidak tercatat. Mungkin itu tidak tercatat. Jawaban yang simpel dan pasti tidak dalam sebuah diskusi yang serius gitu ya. Kalau dibawa diskusi yang serius pasti dipukul gitu kan. Kok gue bercanda sih, gue serius sih gitu kan. Tapi ini sebuah
dasar yang sangat baik, dasar yang sangat penting dalam kitab suci yang sama, bahwa banyak tanda lain yang tidak tercatat. Kalau semuanya harus dituliskan satu persatu, maka dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itulah kenapa agama Katolik percaya bahwa perlu ada yang namanya penafsiran terus-menerus terhadap kitab suci yang kemudian menghasilkan ajaran-ajaran iman. Dan ajaran iman itu selalu terkait dengan apa yang sedang terjadi di dunia saat itu. Itu kenapa tadi saya cerita bahwa yang namanya dogma Maria diangkat ke surga tahun 1950 itu erat kaitannya dengan apa yang terjadi saat itu di dunia. Dan itu yang membuat kita sebagai orang Katolik terus berjalan dalam peziarahan yang berpengharapan. Karena kita terus menjawab kebutuhan zaman, kita terus menjawab di dunia ini lagi ada apa sih? Dan bagaimana iman kita tetap relevan. Gitu. Yes. Oke, terima kasih Romo. Ini pertanyaan yang terakhir. Mm-mm. Eh, Kenapa Gereja Katolik baru meresmikan di abad ini? Maksudnya kenapa tadi ada dua dogma yang terakhir itu kayak telat banget gitu. Mau setelah 1000 tahun plus-plus baru, oke, kita resmikan yuk. Mm. Nah, pertanyaannya, siapa yang bilang itu telat? Oh iya juga sih, bener juga mau. Ya, tapi ya itulah yang menjadi apa ya? Itulah yang menjadi kekasan kita di Gereja Katolik ya. Teman-teman kalau nanti sempat buka dokumen yang tadi saya kirim, Munificentissimus Deus itu digambarkan bagaimana desakan ya kira-kira orang tuh udah pengen dari dulu, dari tahun 300 Maria itu punya tempat yang spesial di iman Kristiani. Nah, proses itu terus berkembang, eh, kadang mentok, kadang ada yang setuju, kadang ada yang enggak, dan lain sebagainya. Dan Gereja Katolik itu terkenal dalam tanda kutip sebagai institusi yang dalam arti tertentu tidak sangat cepat untuk menjawab kebutuhan zaman. Walaupun makin ke sini setelah Konsili Vatikan kedua itu sudah semakin progresif dalam arti sudah semakin dekat dengan apa yang terjadi di tengah dunia ini. Tapi bisa dibayangkan bahwa Gereja Katolik itu perlu benar-benar merenungkan, perlu benar-benar merefleksikan dan berhati-hati terhadap yang namanya ajaran iman. Karena ini tanggung jawabnya sejarah 2000 tahun nih. Kayak misalnya Paus Pius ke-9 ketika dia membawa dalam dogmanya Maria yang dikandung tanpa noda dosa, itu dia bertanggung jawab pada iman Katolik selama 1800 tahun. Paus Pius ke-12 bertanggung jawab pada iman Katolik selama 1900 tahun yang harus berhati-hati dan momennya sangat terkait waktu itu juga dengan penampakan Bunda Maria. Penampakan Bunda Maria di Fatimah. Maka hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi pemicu dan kembali kayak yang tadi saya bilang, siapa yang bilang itu telat gitu kan. Kalau kita berpikir dari sudut pandang kita, kenapa nggak dari dulu? Ya kenapa? Apa salahnya dari dulu ataupun sekarang gitu kan. Mungkin Tuhan memandang bahwa dunia membutuhkan 1800 tahun perjalanan iman gereja Katolik untuk bisa akhirnya menerima dogma Maria dikandung tanpa noda dosa. Gereja butuh perjalanan 1900 tahun baru kemudian Maria bisa mendapatkan tempat di hati dan iman kita yang ke surga. Itu pun bukan tanpa pertentangan gitu ya. Kalau kita mau mau cari tahu gitu ya, kita kepo. Romo nih sesuatu yang benar-benar diterima atau enggak? Ada juga kelompok-kelompok yang tidak setuju gitu loh. Ada juga kelompok-kelompok yang menganggap bahwa ini terlalu istimewa posisi untuk Maria di gereja Katolik ya. It's them gitu ya kan. But at the end, ini dogma yang kemudian ditetapkan menjadi bagian dari iman kita. Ini dogma yang kemudian menjadi bagian dari kebanggaan kita sebagai orang Katolik. Dan itu sesuatu yang baik gitu kan. Ya kalau kita benar-benar merenungkan, kita coba bawa dalam doa gitu ya. Justru dengan sosok Maria ini
kita punya contoh, kita punya eh, sosok yang bisa kita tiru untuk menuju ke surga dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. That's Mary, orang yang akan selalu mendoakan kita sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mantap, Romo. Ini masih ada sekitar 100 pertanyaan di chatbox, nggak mau bercanda. So, terima kasih Romo sudah membawakan materi dengan sangat jelas dan juga thank you teman-teman yang sudah sangat bersemangat bertanya. Maaf kalau ada yang belum sempat dibacakan.